Belajarnya dalam gitu di sini. Yang terakhir, yang ketiga adalah, teman-teman sekalian, ini bagian yang terpenting dari nubuat Rasulullah SAW 15 abad yang lalu, bahwa kelak di masa depan ada pembuka satu zaman baru, pembuka tatanan dunia baru. Saat mulai, yang pertama kata Nabi, taqarubul aswaq, saat mulai pasar itu berdekatan dan mudah diakses. Sekarang terjadi. Dulu orang belanja pergi ke pasar, ada naik kendaraan, mobil, angkot, motor, dan sebagainya. Sekarang di handphone, masuk saku, bisa diakses. Taqarubul aswaq, yang konsekuensinya bukan hanya mempercepat terjadi transaksi, tapi juga peluang-peluang pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat itu rentan terjadi. Riba. Berapa banyak sekarang ada pinjaman online, bisnis yang tidak jelas, kan? Judi online dan sebagainya. Hal-hal yang berpotensi menghadirkan persoalan-persoalan serius, bukan hanya merusak tata kelola kehidupan ekonomi. Ada yang bermanfaatnya banyak, tapi juga potensi-potensi terjadinya pelanggaran syariat cukup tinggi. Bila ini terjadi dan menjadi marak dilakukan oleh umat Islam, maka ini adalah pengantar kepada tata dunia baru yang menuju ujung kehidupan. Satu. Yang kedua, terlihat kata Nabi, orang-orang sudah mulai berlomba meningkatkan kekuasaan, memperbanyak wilayah, meningkatkan kemudian infrastruktur, berlomba meninggi-ninggikan bangunan. Bahkan orang-orang yang tinggal di padang pasir yang tidak akrab dengan bangunan tinggi sudah mulai berlomba meninggikan bangunan. Sekarang sudah muncul, ya, proyek NEOM yang ada di Saudi Arabia misalnya, ya, atau juga keinginan berbagai tempat untuk meninggikan bangunan, berlomba-lomba meninggikan menara. Ini menara tertinggi di dunia, ini menara tertinggi di dunia, ini sistem yang paling hebat. Dan puncaknya adalah program-program untuk menguasai dunia dan memperluas wilayah. Cina dengan program obornya, Rusia yang berambisi punya kekaisaran yang meluas, Amerika yang ingin semakin mempertahankan wilayah dan sebagainya. Ini indikator akan terjadi persaingan besar, yang dengan persaingan besar ini potensial terjadi konflik yang besar juga. Indonesia ada di mana dalam situasi itu? Nah, ini pengantar menuju tata kelola dunia baru, yang justru pengantar ini menuju kepada fase akhir dalam berkehidupan yang kita tidak tahu berapa lama, tapi harus ada persiapan-persiapan strategis, ya, dari umat muslim, ya, atau juga dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia ini. Ya, dan puncaknya apa? Puncaknya adalah muncul muqaddimatud dajjal, muqaddimah dajjal. Dajjal itu kan sifat-sifatnya penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta, penuh dengan manipulasi. Maka awal-awal pengantar kepada masa-masa ini adalah munculnya banyak manipulasi-manipulasi dalam berkehidupan. Sifat manipulatif, sehingga kebohongan itu terasa marak dalam berkehidupan. Terlihat seperti benar padahal salah, terlihat seperti memihak padahal juga di belakang berkongsi juga dalam keburukan. Ya, terlihat seperti ini apa adanya, ternyata keliru. Ya, berganti setiap situasinya. Dan nanti puncaknya ada segelintir golongan-golongan tertentu, ya, yang memang menyiapkan kedatangan satu sosok yang diharapkan bisa memimpin dunia kepada arah yang telah dipersiapkan. Ini yang tafsir yang kontemporer terkait dengan antalidal amatu rabbataha. Ya, ada pembantu melahirkan tuannya. Dulu dipahami ini terbalik, tertukar. Ya, hubungan zina melahirkan kemudian tuan, orang yang merdeka. Ada lagi yang dipahami keburukan dipahami dengan kebaikan, tertukar suasana. Sekarang tafsirnya menjadi antalidal amatu rabbataha, pembantu melahirkan tuannya. Ada sekelompok orang, ya, yang menunggu tuannya tiba, menunggu dajjalnya tiba, maka mereka menyiapkan diri. Ini pembantu sedang menyiapkan supaya tuannya muncul, ya. Dan pembantu inilah orang-orang kecil, segelintir. Ada yang menyebut dengan oligarki dunia, ada golongan kecil dunia, segelintir orang-orang tertentu yang ingin menata dunia, mengarahkan persiapan kepada munculnya sosok yang dipertuankan. Nah, pertanyaannya, dalam keadaan seperti itu, bagaimana umat Islam masih bersikap? Karena tatanan dunianya akan baru. Ya, penting bagi kita untuk belajar ayat-ayat, hadis-hadis. Karena ini sudah pasti sifatnya, bukan teori lagi, tapi sesuatu yang pasti yang harus dipahami. Dan tahukah Anda, semua sekarang di dunia kalau kita riset bergerak ke situ. Ya, orang-orang Yahudi yang berkumpul ya di Israel sekarang ini, itu banyak mengkaji ayat-ayat, hadis-hadis yang risetnya ke arah itu. Ya, kalau kita lihat di tempat-tempat lain juga demikian, semua mempersiapkan menjadi yang paling unggul, yang paling hebat, yang paling utama, punya kekuatan dahsyat, mimpin dunia. Dalam saat yang bersamaan, kita ada di mana?
Jadi kalau sibuk hanya mengurusi yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, konflik sosial di dalam, tidak pernah bergerak untuk menyatukan, maka akan tertinggal.